guys, perkenalkan saya Rifka Sirait dari kelas A, Prodi PGSD NPM 2109-10285. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula, ciri-ciri, dan organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Yang pertama saya akan membahas tentang asal mula makhluk hidup. Asal mula makhluk hidup mempunyai 5 teori. Yang pertama teori abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Filsuf asal Yunani Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati dan semuanya muncul secara spontan. Contohnya, cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung berasal dari daging busuk. Yang kedua, ada teori biogenesis. Para ilmuwan tidak percaya begitu saja terhadap teori tanpa adanya pembuktian yang ilmiah. Oleh sebab itu, para ilmuwan ini mencari tahu dan membuktikan teori abiogenesis yang sudah cukup lama kebenarannya. Yang ketiga ada teori evolusi kimia atau neogenesis. Holt Urey dan muridnya Stanley Miller pada tahun 1953 membuktikan hipotesis Hen-Halden dengan membuat percobaan dengan meniru atmosfer primitif bumi dengan mencampurkan gas-gas seperti amonia, uap air, dan nitrogen. Miller percaya bahwa penyusunan senyawa kompleks tidaklah begitu mudah, butuh jutaan tahun untuk membuat terjadinya evolusi kimia hingga terbentuk makhluk hidup yang sederhana. Yang keempat ada teori panspermia. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis, di mana teori ini juga menyebutkan atau membuktikan makhluk hidup itu berasal dari benih, di mana benih ini sudah ada sejak dahulu kala dan sudah tersebar luas di seluruh jagat raya. Namun para ilmuwan ini tidak mampu menjawab atau menjelaskan dari mana benih itu tadi terjadi. Yang kelima ada teori penciptaan. Dari keempat teori tersebut hanya satulah asal usul dari terciptanya makhluk hidup, yaitu teori penciptaan, di mana makhluk hidup itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pada makhluk hidup. Makhluk hidup dibedakan menjadi 3. Yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup juga dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, berkembang biak, dan mengeluarkan zat sisa. Sedangkan ciri-ciri makhluk tak hidup adalah kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Organisasi ini meliputi 4. Yang pertama ada sel. Sel merupakan unit struktur yang terkecil pada makhluk hidup. Yang kedua ada jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Yang ketiga ada organ. Organ dibangun oleh beberapa jaringan yang sama-sama memiliki fungsi dan tugasnya yang tertentu. Yang keempat ada sistem organ. Sistem organ ini saling berpengaruh dan saling bergantungan dengan sistem organ lainnya. Sekian dan terima kasih.